Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Gaptek pada video tutorial seputar manajemen soal ujian online. Video-video seputar tema atau topik ini menjelaskan tentang bagaimana model atau best practice-nya supaya kita bisa memaksimalkan teknologi Google ya. Dalam hal ini Google Drive, Google Formulir, Google Form gitu, atau aplikasi lainnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita membuat database bank soal di Google Drive. Kemudian kita membuat juga mengumpulkan soal-soal itu di dalam master soal. Kemudian barulah kita membuat soal-soal ulangan harian, ujian gitu, dari master soal tersebut. Kemudian menugaskannya melalui Classroom atau share link gitu. Dan pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola hasil ulangan atau ujian yang sudah dikerjakan oleh siswa atau peserta didik. Sebelum kita mulai, sekali lagi, ini hanya model best practice yang dilakukan di sekolah yang mungkin Bapak Ibu guru atau teman-teman pengajar semua, jika memang ada yang lebih efektif dan efisien dan optimal dalam hal penggunaan atau optimalisasi perangkat-perangkat G Suite for Education ini, tentunya silakan bisa sharing, kita diskusi apa saja yang bisa kita tambahkan atau apa yang memang perlu dilengkapi supaya satu sama lain antara aplikasi Google ini itu kita bisa maksimalkan, tentunya untuk membantu Bapak, Ibu guru, teman-teman pengajar semua dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah, baik secara konvensional ataupun digital. Tentunya kalau berdasarkan sistem daring, berbasis daring, begitu pembelajarannya ini akan sangat relevan dan powerful begitu. Ya, meskipun setiap aplikasi mesti ada kekurangannya. Langsung saja, pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola hasil ulangan, ya, bagaimana kita melihat respon, melihat data yang sudah dikumpulkan oleh siswa atau peserta didik kita, kemudian juga memberi nilai, merilis nilai, dan seterusnya. Oke, langsung saja. Ini tampilan Google Formulir atau soal ulangan harian yang sudah kita buat dan siap kita share ke peserta didik. Untuk cara pembuatan dan lain-lainnya sudah dibahas di video sebelumnya. Silakan dicek dan diikuti jika memang Bapak, Ibu guru, teman-teman, rekan semua baru menonton video ini. Nah, untuk membuka ataupun memberikan link formulir ini atau soal ulangan ini kepada siswa atau peserta didik, ya, kita tinggal klik kirim di atas, kemudian kita copy tautan ini, ya, kita salin, bisa kita perpendek supaya tidak terlalu panjang, copy ataupun salin di sini bisa. Kemudian bagikan link tersebut kepada siswa, bisa melalui aplikasi chat, grup, ya, grup WhatsApp, ya, supaya siswa bisa mengakses link tersebut dan membuka soal ulangan ini. Kita contohkan, saya buka dengan akun yang lain, kita paste, kita buka. Oke, ini tampilan formulir
ya, atau ulangan yang dibuka dengan alamat email yang lain atau akun yang berbeda. Ya. Itu cara yang pertama, secara langsung kita bagikan linknya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menambahkan tugas di Classroom begitu. Dan ini juga sudah dijelaskan tutorialnya di video sebelumnya gitu. Jadi ini sudah ada tugasnya ulangan harian ke-1 yang isinya adalah formulir. Dan di sini sudah dikerjakan sebagai contoh 1 ya, sudah diserahkan. Kemudian nanti kita lihat ya. Karena minimal mungkin kita mengisi untuk melihat statistik dan data-data dari respon, kita harus mengisi 2. Kita kembali kepada akun, katakanlah ini akun siswa begitu. Kemudian siswa menuliskan. Nah, ini sengaja dibuat satu persatu di sini supaya tidak mengacak, karena settingan ulangan atau Google Formulir untuk ulangan ini ya, kita setting pertanyaannya secara acak. Jadi kalau secara acak datanya banyak, otomatis juga tidak akan berurutan. Ini juga akan teracak karena dianggap pertanyaan-pertanyaan ini adalah soal begitu. Misalnya kita tulis di sini Angga, ini contoh saja. Kemudian klik berikutnya. Kemudian pilih kelas 10 PKM ya, ini untuk 10 PKM. Kemudian berikutnya juga lagi. Ya, nah, ini fungsi daripada section ini memudahkan kita, ataupun jadi cuma satu pertanyaan saja khusus untuk data-data yang memang harus diisi begitu. Untuk soalnya nanti kita bisa lihat token ya, token di sini misalnya 1 2 3 sesuai dengan yang diberikan oleh pengajar atau pembuat daripada soal ini. Berikutnya, nah jika salah ada tulisan di sini, ada notifikasi ya, maaf token yang Anda masukkan salah. Ini sesuai yang sudah kita buat di formulir ya. Di token ini kita lihat ya, maaf token yang Anda masukkan salah. Kurangnya adalah bintang ya. Kita tambahkan bintang. Oke, kemudian klik berikutnya. Nah, kemudian masuk ke tampilan soal. Begitu. Di sini muncul email ya, karena memang soal ulangan ini kita setting hanya 1 kali pengiriman. Jadi emailnya itu terekam. Ya, di sini muncul alamat email akan dicatat. Gitu. Ya. Sebagai validasi begitu ya, supaya kita ataupun peserta didik siswa tidak bisa mengerjakan 2 kali sehingga jawabannya menjadi ganda atau responnya menjadi double begitu. Nah, di sini juga saya menggunakan akun G Suite ya, akun sekolah ya. Otomatis di luar sekolah siswa yang lain misalkan mendapatkan link tersebut ya, link ulangan ini, kemudian mencoba membukanya, sudah dipastikan tidak bisa diakses karena ini hanya untuk user ya, G Suite yang ada di sekolah. Nah, sebagai tandanya di bawah dikelola atau dibuat oleh atau dalam Semen Karangjaya. Seperti itu. Jadi tidak ada token pun tidak masalah begitu. Kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian kita kirimkan. Kita cek saja ini, misalkan ini, kemudian proses kerjasama ini sama, ini cuman misalnya, ini misalkan saja kita lihat biar ada yang benar dan salahnya. Manakah yang termasuk ke dalam manfaat pelatihan kinerja personil? Ini secara otomatis soalnya teracak, bertanggung jawab mencatat. Manakah yang termasuk dalam tugas resepsionis? Termasuk juga pilihan atau opsinya.
Bisa kita lihat ya, di sini yang nomor 1 proses penerimaan pesan. Sedangkan di formulir yang kita buat adalah suatu proses kerjasama. Nah, kita cari juga yang tadi, ya, yang proses penerimaan pesan. Proses penerimaan pesan. Nah, ini bisa dilihat juga opsinya juga diacak. Feedback tadi yang pilihan pertama, di sini feedback menjadi pilihan terakhir. Nah, ini fungsi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, atur acak opsi, kemudian juga acak pertanyaan. Ya, karena ini tampilan untuk pilihan ganda, jadi diacak pun tidak masalah. Kemudian, nah kalau sekali lagi saya tekankan dan saya ingatkan juga, tidak usah diberi nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Nah, itu secara kalau teknik penulisan konvensional soal itu mesti harus ada nomornya, nomor 1, 2, 3, kemudian pilihan gandanya juga ada abjadnya, A, B, C, D dan seterusnya. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa di soal yang kita buat di Google Formulir itu tidak diperlukan. Kalau ya kita atur, kita setting soal dan pilihannya itu diacak. Kalau tidak diacak ya boleh-boleh saja. Misalkan ditambahkan 1, pilihannya A, B, C, D ya. Tapi konsekuensinya soalnya tetap begitu tidak diacak. Oke. Ini soal pilihan ganda. Kemudian berikutnya satu section lagi untuk soal esai. Soal esai kita isi singkat saja. Unsur soal esai juga diacak ya. Unsur diacaknya urutan pertanyaannya. Administrasi perkantoran adalah, kita buat seperti itu saja ya, jadi tidak ada jawabannya. Kita coba mengisi saja tujuan otomatisasi. Oke, ini contoh saja, tidak dijawab secara benar begitu ya, supaya ini praktek saja begitu. Tentunya siswa nanti diminta untuk menjawab dengan baik dan benar. Oke, kirimkan. Selamat, Anda sudah berhasil menjawab dan mengirimkan jawaban. Ini juga sama, pesan ini dibuat di settingan ya, di presentasi. Nah, selamat, Anda sudah berhasil. Ya. Jadi fungsi kita mengisi pesan konfirmasi di sini akan muncul ketika sudah mengumpulkan atau mengirimkan jawaban. Oke, itu yang pertama, cara bagaimana kita ataupun bagaimana siswa mengerjakan ulangan harian dengan menggunakan share link. Bagaimana sekarang mengerjakan di Classroom? Sama saja ya. Di Classroom itu tinggal diklik tugasnya begitu, kemudian di sini sudah ada formnya, kita klik lagi, nanti akan dibuka di jendela baru, kemudian formulirnya, kemudian langsung diisi, diklik seperti itu. Nah, tampilannya sama seperti ini, nama, jawab dan seterusnya ya. Kemudian nanti terakhir contoh ya, kita isi juga lah, Anggi. Berikutnya pilih 10, berikutnya tekan 1, 2, 3 A, B, C bintang. Kemudian berikutnya kita jawab mengolah keuangan ini, kemudian kinerja seni, kemudian feedback, kemudian administrasi kantoran. Berikutnya unsurnya adalah gitu, tujuannya
kirim. Oke, sama, sudah selesai ya. Nah, jadi ketika mengerjakan di Classroom juga sama ya. Kita tinggal diklik tugasnya, kemudian diarahkan ke tampilan Google Formulir, kemudian di akhir itu kirim, kemudian ada tombol kembali ke tugas, berarti kembali ke Classroom. Nah, itu bedanya antara siswa mengakses dengan link yang dibagikan oleh guru dengan siswa mengakses di Classroom. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana sekarang mengelola ya respon ataupun jawaban yang dikirimkan oleh peserta didik atau siswa gitu. Nah, di sini di tampilan formulir yang dibuat ya, kalaupun tampilannya misalkan tidak ada responnya atau cuma pertanyaan kosong yang sudah dibuat, nah di pojok kanan bawah biasanya ada tanda pena. Ya, kalau memang akun itu digunakan ketika membuat formulir ini, itu muncul di sini tanda pena, kemudian klik saja untuk masuk ke tampilan editing begitu, edit formulirnya. Ya, kalau menggunakan user ataupun email yang berbeda, yang mana email itu tidak digunakan untuk membuat formulir ini, tentunya ya tidak bisa dilakukan pengeditan. Jadi pastikan user ataupun email yang digunakan adalah akun yang digunakan adalah akun ketika membuat formulir ini. Di mana jawaban siswa? Jawaban siswa akan terkumpul di respon di sini, di atas. Kita klik respon. Oke. Kita sedikit membahas tentang apa saja yang ditampilkan di respon. Yang pertama ringkasan. Ya. Nilai. Nah, tentang nilainya. Nilainya rata-rata 40 per 100 poin. Nah, jadi ada rata-rata, median, kemudian ada rentang nilainya. Kemudian skor, ya, skor ini setiap siswa ya dengan email, karena yang dikumpulkan adalah tetap email, itu skornya bisa kelihatan di sini, meskipun ini masih skor pilihan ganda saja, ya. Dan skornya belum dirilis. Karena kita setting ya di quiz di sini. Nah, settingannya adalah nilai jangan dulu dirilis begitu. Kalau langsung dirilis, otomatis ketika selesai mengerjakan, peserta didik atau siswa sudah bisa langsung melihat nilainya. Ini untuk model ataupun jenis soal pilihan ganda semua. Kalau ada esainya, otomatis kita harus koreksi dulu ya, kemudian kita beri nilai dulu soal esai tersebut. Jadi statusnya masih belum dirilis. Kemudian nama siswa, tanggapannya di sini nama-nama yang sudah mengumpulkan. Ya, jadi ini untuk ringkasan itu sebagai laporan secara menyeluruh ya, siswa yang mengerjakan tugas ataupun soal ulangan tadi. Kelas di sini karena kita pilih anak-anaknya ada 3 di sini ya 100% untuk yang kelas 10 PKM. Kalau misalkan soal ulangan ini untuk semua jurusan ya, misalkan pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran tematika, nah itu bisa kelihatan di sini diagramnya begitu ya. Presentasinya gitu. Kelas mana yang paling banyak mengerjakan dan kelas mana yang sedikit. Kemudian token ya, ini karena dianggap sebagai pertanyaan juga ada statistiknya begitu. Nah, kemudian soal pilihan ganda untuk soal yang pertama ya, jawaban mana yang paling banyak menjawab administrasi perkantoran itu sebanyak 66 sekian persen dan seterusnya. Jadi ke bawahnya adalah data statistik pertanyaan ya, dengan jawabannya gitu. Nah, kemudian soal esai juga direkap begitu jawaban-jawabannya. Ini secara ringkas begitu. Kemudian pertanyaan. Nah,
Nama siswa kita bisa pilih. Ini kita lihat berdasarkan pertanyaan begitu. Misalkan kelas 10 PKM, tambahkan masukan. Bisa. Kemudian soal esai saja, kita akan melihat soal esai. Ini untuk apa? Untuk supaya mudah kita mengoreksi gitu. Jadi tidak perlu kita cek satu persatu individual ini, meskipun kita bisa cek satu persatu. Tapi di sini pertanyaan di sini kategorinya atau filternya adalah berdasarkan pertanyaan yang kita buat di formulir. Jadi kita bisa langsung di sini memberi nilai. Ya, kita beri nilai sebagai contoh ya 25, kita 20 misalnya. Ini 15. Oke, kemudian kita checklist. Benar. Oh, tandai benar ini kalau nilainya, kalau misalnya ini untuk mempermudah ya. Jadi bukan tanda sebagai checklist untuk menyimpan nilai 25 itu, karena nilai kita masukkan misalkan 15 itu secara otomatis tersimpan. Ini secara otomatis sudah tersimpan. Ini misalnya 20, ini misalnya 15 juga. Nah, fungsinya checklist di sini untuk menyatakan bahwa jawabannya sangat sempurna dan tepat. Jadi ketika di checklist nilainya jadi nilai full. Nah, salah di sini berarti menyatakan bahwa jawabannya adalah salah dan nilainya adalah 0 gitu. Tentunya ini disesuaikan saja. Kalau memang full, untuk mempermudah kita checklist saja di 25. Kalaupun agak kurang sedikit karena ini nilainya esai, ya mungkin ada interval ataupun bobot nilainya begitu, kita beri 20, kita beri 15 tanpa harus mencentang ini atau mengklik tombol checklist ini. Ya, kalau ditekan itu otomatis nilainya sempurna. Oke. Kemudian jangan lupa di bawah hasil edit tertunda kita klik simpan. Oke, sudah tersimpan nilainya. Oh, ini malah menjadi semua. Kita rubah ini 20. Simpan. Kemudian ini 15. Misalnya, simpan. Oke. Ini untuk esai yang pertama. Kemudian satu lagi esainya. Nah, kita beri nilai juga. Ini betul, ini betul. Ini hanya 20 saja. Oke, sudah tersimpan ya. Jadi semuanya sudah tersimpan. Nah, ini fungsi daripada menu pertanyaan di sini. Jadi untuk memfilter berdasarkan pertanyaan yang dibuat. Gitu. Nah, ini pertanyaan, jawabannya ini salah, ini betul, begitu. Oke, jadi kita Bapak Ibu guru bisa memeriksa atau mengoreksi juga di pertanyaan ini, di menu pertanyaan ini satu persatu. Satu persatu maksudnya filternya sekali lagi berdasarkan pertanyaan. Lihat tanggapan yang lain ya untuk melihat jawaban yang lain. Ya, siswa yang lain maksudnya. Oke, itu yang kedua, ringkasan pertanyaan. Kemudian nah, untuk individual ini untuk melihat rekap ya secara individu, secara personal. Ini pertama siswa SMK dengan nama siswa hebat. Kemudian kita mau melihat siswa yang kedua yang mengumpulkan atas nama Angga. Ya, kemudian semuanya bisa kelihatan salah berapa begitu. Kemudian yang ketiga ya atas nama Anggi juga kita bisa lihat. Oke. Jadi fungsi-fungsinya ya ringkasan, pertanyaan, individual itu adalah seperti yang barusan dijelaskan. Nah, kita kembali ke ringkasan, otomatis ada perubahan. Nilai jadi berubah karena kita sudah memasukkan skor nilai untuk esai.
Rata-ratanya juga berubah 83,33, ya, mediannya 80/100, kemudian rentangnya 75 sampai 95 poin gitu. Dan statistiknya ini responden, ya, siswa yang menjawab itu sudah ada, ya, yang dapat nilai 80 berapa, 75 berapa, dan seterusnya. Skor, skor ini sudah nilai maksimum, ya, karena nilai esai sudah kita berikan begitu. Jadi kalau sudah diberikan nilai esainya, berarti nilainya sudah semua dinilai untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita bisa merilis skor. Kita ini semua responden, kita checklist saja semua responden begitu. Ya, kalaupun memang ada nilainya yang masih di bawah KKM misalnya, kita bisa pilih untuk tidak dirilis terlebih dahulu, ya, supaya bisa diperbaiki atau diberi tugas tambahan untuk melengkapi atau menyempurnakan nilainya sehingga bisa mencapai nilai KKM. Kemudian selamat atas capaian dan tingkatkan terus belajarnya. Nah, ini sebagai pesan ketika skor ini atau nilai ini dirilis. Kirim email dan rilis. Jadi notifikasi ini akan masuk ke email. Kita kirim. Oke. Jadi di sini statusnya sudah dirilis, tanggal, kemudian jam berapa, ya, untuk 3 siswa ini. Oke, ini penjelasan tentang bagaimana kita mengelola hasil atau jawaban yang dikirimkan oleh peserta didik atau siswa. Nah, untuk tampilan di classroom-nya, ya, kita buka lagi, dinilai, ya, kita buka ulangan ini kan nilainya masih kosong, sedangkan di Google Formulir itu sudah kita berikan nilai. Nah, kita masuk dulu ke tugasnya. Nah, di sini sudah ada satu siswa hebat yang mengerjakan, dan di Google Formulir yang tadi kita nilai ini juga sudah dinilai. Namun di Classroom, karena ini berbeda aplikasinya, itu di sini masih kosong. Begitu. Bagaimana cara mengisinya? Ya, untuk akun G Suite, ya, untuk akun G Suite itu di sini ada impor nilai. Ya, untuk akun biasa, akun personal, akun Gmail biasa, memang tidak ada layanan impor nilainya begitu. Jadi nilai harus diisikan tetap manual di Classroom. Ya, seperti itu. Nah, untuk G Suite tinggal kita klik impor nilai. Ya, kemudian impor. Oke, kita tunggu. Nah, secara otomatis di sini sudah muncul nilainya 95. Kita cek ya. Kita cek di respon siswa hebat. Nah, ini 95. Ya, ini kemudahan bagi Adnan. Ini mungkin fitur premiumnya untuk akun G Suite begitu. Ya. Namun ini di sini masih draft, artinya belum dimunculkan, belum dirilis di Classroom-nya. Untuk merilisnya tinggal kita klik, kemudian kita kembalikan. Kasih komentar personal, selamat, dan tetap tingkatkan belajarnya. Meskipun tadi dari Google Formulir itu sudah dikirim email tentang nilainya. Kita kembalikan. Oke. Di sini langsung berubah, statusnya sudah dinilai. Itu untuk cara bagaimana kita merilis nilai di Classroom dengan integrasi kepada Google Formulir tadi, ya.
Nah, bagi yang memang menggunakan user biasa, ya setidaknya nilai di Google Formulir ini kita harus ambil terlebih dahulu, ya kita download terlebih dahulu, kemudian baru kita entry manual nilainya sesuai dengan siswa yang mengerjakan di Google Formulir tadi. Jadi seperti itu caranya begitu. Ya memang itu kelemahannya mungkin bukan kelemahan, karena memang itu tidak disediakan bagi akun personal biasa gitu, dan impor nilai ini hanya tersedia di akun G Suite ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana caranya untuk mendownload? Nah, untuk mendownload nilai yang sudah diisi oleh peserta didik atau siswa, itu kita download di atas. Di sini ada tanda hijau, ini tandanya spreadsheet atau Excel begitulah. Kita bisa membuat spreadsheetnya. Kemudian kita juga bisa download tanggapan berbentuk CSV ya, atau kita cetak semua tanggapan ya, kita print out gitu ya. Jadi seperti itu pilihannya untuk mengambil data dari Google Formulir ini, dari ulangan harian ke-1 ini. Kita buat saja spreadsheetnya, kita klik ya, buat spreadsheet baru atau spreadsheet yang ada ya, karena belum pernah kita download ya, kita buat yang baru saja. Ini namanya bisa kita rubah ya, contohnya nilai ulangan harian 1 HDM perkantoran. Oke, kita klik buat. Nah, simpan dan langsung ya dibuatkan satu file spreadsheet ya, dengan nama nilai ulangan harian 1 seperti yang dibuat tadi. Nah, di sini ya nilainya ya semuanya lengkap ya, dari mulai waktu ya, kemudian email ya, kemudian skornya, nilainya, nama, kemudian kelas, token, dan lain seterusnya. Tentunya ini harus diolah lagi mana data-data yang bisa diambil, mana yang tidak. Tentunya yang kita ambil hanya nilainya saja begitu ya. Cuman ketika kita jadikan spreadsheet, otomatis semua pertanyaan-pertanyaan ini akan dikirim ke spreadsheet. Tinggal kita olah di sini, kemudian kita bisa download Excel-nya ini, kemudian atau kita print out, kemudian menjadikan satu laporan hasil ulangan begitu. Jadi selanjutnya silakan diolah ya di Excel gitu. Mana data-data yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan, disesuaikan saja. Oke, saya kira ini penjelasan tentang bagaimana kita mengelola hasil ulangan atau ujian ya, dari mulai kita membuat ulangan di formulir, kemudian mengelola jawaban ya, memberi nilai, kemudian terakhir adalah mengolah nilai tersebut sehingga menjadi satu laporan pembelajaran, laporan hasil pembelajaran pada materi pelajaran tersebut. Oke, saya kira ini. Silakan bagi Bapak Ibu guru, teman-teman semua yang memang memiliki pertanyaan ataupun koreksi ataupun tambahan juga bisa. Silakan diketik di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like jika suka dengan video-video tutorial ini. Sekali lagi, ini hanya model, hanya contoh yang mungkin bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru untuk mengoptimalkan teknologi yang disediakan oleh Google untuk mendukung pembelajaran, pengajaran secara daring atau digital. Share kepada teman-teman rekan semua supaya bisa bermanfaat bagi yang lain. Kemudian subscribe juga untuk mengikuti video-video seputar teknologi dalam aplikasinya dalam pendidikan.
Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.